Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Hari ini sabda Tuhan yang telah kita dengarkan bersama yaitu berkaitan dengan pengampunan. Kita sebagai umat Kristiani tentunya yang telah dibaptis dan yang telah menerima komuni pasti sudah pernah mengaku dosa. Apa yang akan kita lihat atau kita dalami dalam permenungan sabda kita pada hari Minggu yang ke-24 ini? Setiap manusia dalam hidupnya pernah mengalami kesalahan atau kekurangan dalam hidupnya. Dalam gereja kita atau dalam tradisi kita dikenal dengan sakramen pengampunan dosa atau sakramen tobat. Dalam Injil yang telah kita dengarkan bersama, tadi dikatakan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang telah berbuat dosa. Ia mengatakan sampai 7 kali. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan agar pengampunan itu tidak hanya sampai 7 kali, yaitu sampai 70 kali 7 kali. Apa maksud yang disampaikan Yesus kepada mereka? Atau sampai kapan kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Tentunya pengampunan itu harus ada dalam diri kita. Ketika ada orang yang bersalah, ketika ada orang yang meminta maaf karena ada kesalahan, kita diharapkan mampu dan memberikan pengampunan ataupun memberikan maaf kepada mereka yang bersalah kepada kita. Atau dalam prakteknya sendiri dalam sakramen pengakuan dosa. Dulu sebelum saya menjadi romo, saya masih frater, ketika itu masih dalam persiapan atau dalam masa diakonat. Saya adalah seorang imam dari Kuskupan Agung Palembang. Saat itu saya ditugaskan di salah satu unit pastoral di Provinsi Bengkulu, karena Kuskupan Agung Palembang itu mencakup 3 provinsi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jambi. Dan saat itu saya ditempatkan di daerah Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, yaitu masih dalam Provinsi Bengkulu. Jadi jarak dari Mukomuko itu ke Kuskupan di Palembang itu kurang lebih perjalanan 20 jam. Saat itu saya sedang mendampingi anak-anak yang Katolik yang sekolah di negeri. Kemudian ada pelajaran sakramen tobat. Lalu ada satu anak bertanya, "Romo, ketika saya mau mengaku dosa, saya malu. Saya takut nanti dosa saya diketahui oleh banyak orang." Kemudian ada juga seorang bapak-bapak bertanya, "Romo, bagaimana kalau dengan saya yang sudah 10 tahun tidak mengaku dosa? Apakah saya masih diberikan pengampunan oleh Tuhan?" Lalu saya mengatakan, "Pak, Tuhan tidak akan pernah menolak orang
yang ingin bertobat, terlebih orang itu akan memperbaiki dirinya. Dengan demikian, Bapak itu berusaha untuk kembali mengakui segala dosa yang ia miliki. Ini adalah salah satu contoh yang terjadi kurang lebih di tengah-tengah umat yang ada di sekitar kita. Apa yang dialami oleh sebagian umat, ada juga umat yang merasakan kerinduan kehadiran Tuhan, terlebih mereka yang berada di gereja terpencil. Dulu ketika saya masih frater, ketika belajar di Seminari Tinggi Pematang Siantar, saat itu kami sedang live in di Pulau Samosir di Sumatera Utara, bahwa di salah satu stasi mereka mengatakan, pastor atau frater, kami di sini mendapatkan pelayanan pastor itu hanya 3 bulan sekali. Itu pun bisa jadi ketika waktu Paskah atau waktu Natal, atau ketika ada hari-hari besar seperti pernikahan ataupun ada pesta dari beberapa stasi. Dengan demikian, masih banyak kerinduan umat untuk menantikan kehadiran Sang Gembala. Terlebih mereka rindu akan Tuhan yang telah menyatukan mereka dalam komuni kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengampunan ataupun perubahan hidup yang ada pada diri kita itu seharusnya kita miliki. Kita sebagai umat pilihan Allah, kita sebagai orang-orang yang memiliki hidup yang diarahkan kepada kesempurnaan. Tentunya ketika kita memberikan pengampunan, kita diharapkan selalu memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta maaf kepada kita yang telah memiliki kesalahan. Dan kita dalam bacaan pertama tadi diingatkan bagaimana kita harus menjaga sikap kita. Janganlah kita menimbulkan kemurkaan ataupun pertikaian di antara kita. Karena dengan sikap tersebut kita dapat memecah belah dan dapat mengakibatkan kita berbuat dosa atau kesalahan. Dan Rasul Paulus juga mengatakan kepada kita, hidup kita, hidup atau mati adalah milik Tuhan. Jadi kita umat pilihan Allah yang memiliki kesempatan, kita gunakan apa yang dikaruniakan Tuhan dalam diri kita masing-masing. Pengampunan yang tiada henti yang harus kita miliki, itu yang harus kita hidupi, yang harus kita nyatakan dalam tindakan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita juga diingatkan kembali akan penyesalan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Tetapi ini menjadi sebuah permenungan kita bersama. Jangan kita hanya sampai pada penyesalan. Tuhan, saya menyesal atas dosa, saya menyesal atas perbuatan saya, tetapi tidak ada perubahan dalam hidup kita. Tuhan menginginkan kepada kita penyesalan dan perubahan hidup yang lebih baik.
Itulah yang diharapkan oleh Tuhan bagi kita, bagi seluruh umat yang hadir pada malam hari ini. Kita juga semua diajarkan akan belas kasih Allah yang tak henti-hentinya selalu hadir dalam diri kita. Karena dengan belas kasih itu kita mampu membawa diri kita akan kedamaian. Kita mampu membawa orang-orang untuk hidup damai dan sejahtera. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita semakin membangun dan menghidupi pengampunan dalam diri kita masing-masing, dan kita berusaha untuk memperbaiki hidup kita agar kita memperoleh pengampunan dari Tuhan sendiri. Semoga rahmat Tuhan menyertai kita semua.